Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kelas informatika. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang intro dari HTML. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tag dasar HTML. Nah, di dalam tag dasar HTML ini nanti kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama ada paragraf, kemudian ada heading, dan beberapa formatting teks. Nah, baik, kita langsung saja untuk membahas ya beberapa tag dasar HTML. Yang pertama yaitu membuat paragraf. Ya. Nah, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Ya, ini terminologi ya pada web biasanya digunakan untuk menampilkan teks atau artikel. Kalau kita biasanya membaca dari detik.com atau dari Kompas ya, kita membaca berita itu kan ada paragraf-paragraf. Nah, di sana ada kode atau tag yang digunakan untuk membuat sebuah paragraf dalam HTML, yaitu adalah tag P. Ya, tagnya seperti ini. Nah, huruf P ini ya. Selain tag ini ada juga beberapa tag pendukung lain dalam membuat paragraf. Misalnya ada div, ada hr, ada br, ada pre. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Apa fungsi dari tag-tag tersebut. Nah, contohnya di sini seperti ini. Jadi di sini membuat sebuah halaman atau membuat sebuah paragraf itu bisa menggunakan P, kemudian ditutup dengan P lagi di sini, gitu ya. Nah, sebagai contoh ya saya akan mencontohkan bagaimana penggunaannya. Ya, di sini misalnya saya akan buat suatu paragraf gitu ya. Saya tinggal P seperti ini aja. Kemudian kita tuliskan isinya apa ya. Misalnya ini adalah paragraf pertama seperti ini misalnya. Nah, tentang apa gitu ya. Kemudian kalau ingin membuat paragraf kedua, nah kita bisa berikan P lagi di sini. Nah, seperti ini misalnya. Ini adalah paragraf kedua tentang ini misalnya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk membuat paragraf seperti ini. Kalau kita simpan ini, kemudian sekarang kita akan lihat hasilnya ya. Di sini bisa kita cek di desktop, kemudian HTML. Ya, kita nama filenya kedua tadi ya. Kita buka pakai Google. Nah, seperti ini ya. Ini adalah paragraf pertama, ini adalah paragraf kedua. Ini adalah hasil dari tag P, paragraf. Ya. Tentu saja ini masih sangat gampang ya. Nah, kemudian selanjutnya Selanjutnya di sini ada beberapa tag tambahan. Yang pertama ada tag BR. Tag BR itu sebenarnya bukan tag untuk membuat paragraf, tapi tag ini biasanya digunakan untuk membantu tag P. Fungsinya tag BR adalah untuk membuat baris baru. Biasanya ya umumnya ya kita bisa membahasakan bahwa tag BR itu adalah digunakan untuk enter ya. Jadi kalau kita ingin enter pada suatu bagian, kita bisa menambahkan tag BR ya. Jadi misalnya seperti ini. Kemudian kita ingin potong sebelah sini, ya misalnya ini ingin kita enter di sini, maka kita tambahi saja dengan BR. Nanti otomatis hasilnya akan menjadikan yang setelah di BR itu ada di baris yang baru. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalnya ya ini seperti ini, kemudian saya BR seperti ini. Saya tidak membuat tag P lagi, saya hanya BR saja di sini. Nah, pada paragraf ini misalnya saya mencoba belajar tag BR ya, yaitu tag yang digunakan untuk membuat baris baru ya. Panjang kan? Nah, coba ini panjang banget. Tapi tidak akan ke enter karena tidak ada BR-nya. Tapi yang ada di BR, ada tambahan BR, nanti otomatis akan ke enter atau membuat baris baru. Kalau ini kita simpan ya seperti ini. Kemudian kita cek di
HTML-nya sini. Nah, perhatikan di sini ini ada BR. Tadi di sini kan ada BR ya, kode BR. Maka di sini dia akan enter. Nah, itu fungsi dari BR adalah seperti itu. Kalau kita ingin enter di satu bagian di dalam paragraf, kita bisa menggunakan tag BR untuk mengenter ya dari kalimat atau paragraf ya yang butuh kita enter. Nah, tag BR ini juga bisa digunakan di luar paragraf ya. Jadi misalnya saya ingin menambah spasi lagi, misalnya antara P dan paragraf yang atas dan paragraf yang bawah saya ingin tambahkan enter atau baris baru. Ini bisa digunakan langsung seperti ini. Jadi ini langsung tak copy, misalnya tak tambah yang banyak gitu ya. Kemudian saya simpan. Nanti bisa diperhatikan di sini. Kalau ini saya refresh, nah otomatis dia akan menambah baris-baris baru ya atau enter baru, sehingga yang ada di bawahnya itu akan lebih tertekan atau mungkin lebih didorong ke bawah ya. Jadi tag BR bisa juga digunakan di luar dari tag P. Ya ini sesuai, nanti tentu saja menyesuaikan kebutuhan ya. Misalnya saya ingin enter lebih bagian sini, oh ini cocoknya kalau pasnya jejer dengan kanannya, kalau ini saya enter lagi misalnya ya, nanti kita bisa menggunakan tag BR ya. Oke, itu adalah tag BR, gampang ya. Nah, kemudian selanjutnya ya kita akan membahas yaitu tag HR. Nah, tag HR adalah tag yang digunakan membuat garis ya, garis horizontal ya. Biasanya digunakan untuk memisahkan beberapa konten paragraf, atau misalnya kalau kalian pernah lihat blog ya, kemudian ada di bagian dashboardnya atau homepage-nya itu kan ada berita yang cukup banyak. Nah, kadangkala ada yang dipisahkan oleh garis. Nah, kita bisa membuat salah satunya garis tersebut menggunakan HR ya untuk memisahkannya. Jadi untuk semacam beri batasan aja lah. Misalnya di sini contohnya seperti ini. Ini ada paragraf yang pertama, kemudian ada HR, kemudian paragraf yang kedua. Nah, hasilnya itu kalau ditampilkan adalah seperti ini. Misalnya, nah sekarang saya contohkan seperti ini. Nah, ini misalnya saya berikan BR, kemudian di sini HR ya, atau garis, kita berikan garis, kemudian kita berikan BR lagi, misalnya seperti ini. Ya, nanti ini adalah garisnya, kemudian ada enter. Ya, kalau kita simpan seperti ini, kemudian kita cek, ya kita cek saja yang kedua ya. Nah, di sini perhatikan ada garis. Ya, pokoknya garis, dia mentok dari ujung kiri sampai ujung kanan. Ya, garis, dia akan buat garis. Nanti kalau ada konten baru lagi, garis lagi misalnya, itu juga bisa. Ya, nanti kita akan coba di lanjutan pemrogramannya ya, jadi di looping. Nanti garisnya juga ikut ke looping. Ya, sebanyak dari pos yang kita buat. Jadi itu adalah fungsi dari HR. Ya, kalau tadi BR untuk enter, nah sekarang HR untuk menambahkan baris ya. Oh maaf, HR untuk menambahkan garis. Oke, selanjutnya ya kita bahas selanjutnya yaitu adalah tag pre. Ya, tag pre atau preformatting itu merupakan tag yang digunakan untuk menampilkan teks atau paragraf dalam format yang sudah kita tentukan dalam HTML. Jadi tag pre ini bahasa gampangnya adalah tag yang digunakan untuk menampilkan tulisan itu apa adanya, sesuai dengan yang ada pada istilahnya apa ya, yang ada pada desain yang kita buat. Jadi enggak ya, pokoknya ada pre gitu ya, nanti dia akan menampilkan apa adanya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau di sini ada pre seperti ini, kemudian di sini ada tulisannya seperti ini, maka nanti hasilnya juga akan seperti itu. Nah, sesuai dengan yang ada di codingnya. Ya, ini tag pre. Fungsi dari tag pre. Nah, contohnya seperti apa? Nah, misalnya kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu lah. Ini hapus, ini hapus. Nah, misalnya di bawahnya ini saya kasih HR lagi ya untuk membuat garis. Kemudian saya bikin pre di sini. Pre formatting ya, kita tutup dengan pre. Nah,
kita tuliskan saja sesuai dengan yang kita inginkan. Ini adalah isi dari tag pre. Enter. Saya ini jadi tag ini. Tag pre gitu aja ya. Ayolah, bentar. Tag pre seperti ini. Nah, kita enter ya. Padahal kalau tadi kita tidak enter, di sini ada tanpa ada BR, maka dia akan langsung ke kanan. Walaupun ini masih posisinya kita enter di sini. Tapi kalau pre tidak. Jadi dia akan tetap sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kita lihat ini ada pada baris keberapa di dalam tag pre ini. Nah, misalnya kita rubah lagi. Ya, di sini kita enter, kita tab ya. Semoga saya bisa cepat dalam belajar bahasa HTML untuk membuat halaman web. Ya, misalnya seperti ini ya. Kita tag pre di sini seperti ini. Tulisannya seperti ini. Nah, kita akan cek hasilnya seperti apa. Kali ini kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya di sini. Ya. Nah, perhatikan di sini akan tertulis sama persis dengan yang ada di source code-nya. Ya, selain indentasinya termasuk juga font-fontnya. Jadi bedakan, ini kan fontnya kayak Arial ya, tapi kan ini kayak font Courier New ya. Untuk coding ini biasanya font-fontnya seperti ini. Jadi tag pre itu selain menampilkan pokoknya dia menampilkan apa adanya ya. Kadang-kala kita butuh tag pre ya, nanti untuk beberapa hal kadang-kala kita menemukan masalah ya. Oh, ini cocoknya atau mungkin bisanya dia menggunakan tag pre-formatting. Jadi tergantung nanti masalah yang kita jumpai ya. Jadi kalau misalnya kita butuh tag pre ya kita pakai tag pre. Tapi misalnya kalau enggak ya tidak perlu. Ya. Itu adalah beberapa hal mengenai tag dasar untuk membuat paragraf dalam HTML. Ya, cukup jelas ya, nggak ada masalah. Nah, selanjutnya kita akan membahas berikutnya, yaitu adalah membuat heading atau header judul ya. Jadi kalau dalam HTML itu kita kenal sebagai heading. Ya, seperti apa? Yuk kita coba bahas heading itu apa. Nah, heading adalah sebuah judul yang biasa diberikan pada halaman atau beberapa bagian pada artikel. Nah, kalau kita melihat membaca ya, misalnya kita membaca sebuah artikel, entah itu berita atau jurnal atau apapun, itu kan pasti ada judul. Misalnya judul bab 1, bab 2 dan sebagainya. Ini di dalam judul itu ada subjudul lagi yang lebih kecil. Nanti di dalam subjudul mungkin juga ada subjudul yang lebih kecil. Jadi kayak hierarki ya, kayak tingkatan-tingkatan seperti itu. Nanti dari yang paling gede yaitu judul yang utama ya, kemudian ada subjudul di bawahnya, kemudian subjudul lagi. Nah, itu biasa kita temukan pada saat kita membaca artikel atau mungkin jurnal atau mungkin tulisan apalah yang ada di dalam halaman web. Nah, itu namanya heading. Nah, cara membuat heading itu bagaimana, atau cara membuat judul itu bagaimana sih? Ya, judul pada HTML dapat kita buat dengan tag H, heading ya. Nah, H ini punya hierarki atau punya tingkatan. Yang paling besar yaitu H1. H1 itu paling gede dan yang paling kecil itu adalah H6. Jadi kalau H1 itu ibaratnya paling gede, H2 di bawahnya lebih kecil lagi, H3 lebih kecil dan seterusnya sampai H6. H6 itu paling kecil. Ya. Jadi kita bisa membuat subjudul lah istilahnya dengan tag H. Nah, masing-masing judul akan ditampilkan dengan ukuran teks yang berbeda. Ya, tag H1 yang paling besar dan tag H6 yang paling kecil. Ya, gitu ya. Jadi ini contohnya seperti ini. Ini contohnya. Jadi ada H1, judul level 1 dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada urutan penulisan heading. Ya, penulisan judul yang bagus adalah yang mengikuti levelnya. Jadi nanti kalau ada, ya sebenarnya bisa ya kita balik ya. Misalnya H2 dulu, kemudian nanti H1, kemudian nanti H5, balik lagi H1 dan seterusnya, itu enggak ada masalah.
Tapi tentu saja akan lebih rapih apabila kita menulis sesuai dengan urutan dari yang sebenarnya. Jadi ini misalnya H1 yang pertama, kemudian H2, H3 dan seterusnya. Nanti balik H1 lagi nggak ada masalah, atau balik H2. Seperti ini ya contohnya. Jadi subjudul, subjudul, subjudul lagi. Ada aturan penulisannya. Keuntungannya untuk apa sih kalau kita menggunakan urutan penulisan H1 dan sebagainya? Itu nanti akan lebih mudah atau lebih baik dalam urusan SEO. Jadi search engine optimization atau SEO itu akan membaca judul-judul itu pengaruh ya, sangat pengaruh karena itu nanti keyword maksudnya. Jadi dia akan menjadi keyword dari tulisan yang kita buat. Nah, ini sangat-sangat pengaruh. Kita harus perhatikan namanya heading. Nah, begitu ya. Nah, kemudian contohnya seperti apa? Ya, atau apa jenenge prakteknya seperti apa. Nah, di sini misalnya kita buat aja judul ya, H1 misalnya. H1 seperti ini. Ini misalnya tulisan tentang, kita buat kecil aja, tulisan tentang tag dasar dalam HTML misalnya. Seperti ini. Kalau ini kita simpan, kemudian kita lihat di sini, ya kita refresh saja. Nah, perhatikan ini adalah H1. Kemudian kita akan berikan subjudul misalnya di bagian ini anggap saja post ya, ini posting, ini posting. Nanti kalau kita baca blog ini kan ini post, ini post lagi, ini post lagi gitu ya. Nah, kita buat misalnya itu adalah H2. Di sini misalnya H2. Ini juga H2. Ini nanti H3 misalnya. Karena menjorok ke dalam ini H4 misalnya. Atau H2, H3 aja lah. Ya. Sebagai contoh seperti itu. Kemudian ini H1 ya. Kemudian di bawahnya ini ada H2 misalnya. Ini H2 seperti ini. Ya. Ini misalnya penjelasan paragraf pertama. Kemudian ini di bagian sini kita berikan H2. Ya, sebenarnya ada langkah cepat ya, H2 kayak gini nanti kan jadi tag. Kemudian di sini ditulisi ini penjelasan paragraf kedua misalnya. Kemudian kita simpan. Ya, kita simpan. Kita lihat di webnya di sini. Kita refresh ya. Nah, ini adalah penjelasan paragraf pertama, paragraf kedua. Ini ibaratnya kayak subjudul. Ini misalnya detik.com. Nah, ini ada berita nomor 1, berita nomor 2. Ya, seperti ini. Ini misalnya kita tulis H3 misalnya. Atau anggap saja ini termasuk dari konten yang ada di sini. Ya, ini termasuk kontennya ini. Tapi kita perlu tambahkan subjudul lebih kecil lagi yaitu H3 misalnya. Kita coba aja. Ini penjelasan. Nah, misalnya di atasnya pre ini, ya ini HR-nya kita hapus saja lah ya. HR-nya kita hapus. Ya, di atasnya pre ini kita tambahkan puisi H3 dulu ya. H3 puisi tentang tag HTML misalnya. Ya, misalnya seperti ini. Bawahnya kita kasih pre. Sorry, kita kasih HR. Ya, sebagai tutup garis. Simpan. Kemudian kita lihat di sini. Ya, kita lihat, kita refresh. Nah, perhatikan di sini tagnya atau mungkin apa ya? Judulnya lebih kecil lagi ya. Judulnya lebih kecil. Ini yang paling gede sebagai judul utamanya atau mungkin ya ini apa ya? Judul page-nya misalnya ini adalah dashboard. Ini adalah blog ya. Jadi ada judul utama, misalnya berita terbaru. Ya, latest news atau apalah itu. Kemudian di sini ada judul dari beritanya. Oh, ini beritanya yang pertama, ini berita yang kedua. Nah, ini dalam berita yang kedua itu ada subjudul lagi, yaitu adalah H3 di sini yang memuat tentang puisi misalnya, seperti ini. Ya, ini contoh penggunaan heading. Nah, tadi sampai H6 ya, nanti bisa dicoba sendiri sampai H4, H5, H6 tuh besarnya seberapa. Nah, itu tergantung dari kebutuhan yang ada pada halaman web yang kita kembangkan.
Tentu saja seperti itu ya. Jadi nanti misalnya saya butuh sampai H5, saya butuh sampai H6 dan lain sebagainya, itu nanti menyesuaikan saja. Tapi secara prinsip dasar penggunaan heading adalah seperti itu. Dan perlu diingat bahwa penggunaan heading ini sangat penting ya untuk istilahnya SEO, untuk memperkenalkan web kita kepada search engine, yaitu Google. Ya, Google akan melihat heading-heading yang kita buat. Semakin rapi, semakin jelas keyword dari heading yang kita buat akan istilahnya menghasilkan SEO yang makin baik untuk website kita. Nah, itu heading. Kemudian berikutnya, yang tag dasar berikutnya, yang terakhir ya, yaitu adalah formatting text. Tentu saja pada saat kita melakukan pembuatan paragraf, ya kita perlu kadang-kadang ya perlu formatting text. Misalnya saya ingin membuat huruf besar, saya ingin membuat huruf miring, saya ingin garis tengah, terus ada juga mark dan sebagainya. Nah, nanti kita akan coba bahas satu persatu pada formatting text. Ya. Oke, di sini ada formatting text ya, dasar HTML, kita akan bahas formatting text. Yang pertama, teks tebal. Ya, biasanya digunakan untuk memberikan penegasan pada teks tertentu, bisa judul, bisa subjudul, atau mungkin kata-kata tertentu yang ada dalam sebuah paragraf. Nah, tag untuk membuat teks tebal dalam HTML ini bisa menggunakan tag B, atau artinya mungkin bold ya, atau juga tag strong, itu juga sama, bisa dua-duanya lah. Mana aja boleh. Misalnya contohnya di sini ada strong, kemudian strong, atau juga bisa B seperti ini. Ini ada B ya, bold, sama saja hasilnya nanti. Akan membuat atau mencetak teks itu tebal. Contohnya, misalnya saya ingin membuat ini menjadi tebal. Tentang apa? Ini kita membuat tebal ya. Ya, caranya adalah kita bisa menggunakan tag strong misalnya. Atau main cepat tuh gini aja sebenarnya. Kalau di VS Code itu kita sudah menginstal add-on atau di sini ya. Di sini extension ya, kita bisa install extension untuk HTML. Nanti kita bisa langsung nulis cepat misalnya strong gitu ya. Ya, strong. Nanti otomatis sudah langsung membuat tag strong. Kita tinggal menuliskan aja di dalamnya. Ini tulisan tebal menggunakan tag strong misalnya. Seperti ini ya. Kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Sini ya. Ini tulisan tebal menggunakan tag strong. Kemudian kalau pakai bold atau B seperti apa? Ya ini malah lebih mudah ya, karena lebih pendek. Saya biasanya lebih suka B daripada strong karena nulisnya kan cuma satu huruf ya, B gitu. Tapi kalau strong itu panjang nulisnya. Kita tulis B ini aja. Ya, nanti di dalamnya langsung kita tuliskan aja isinya. Ini adalah tulisan tebal menggunakan tag B atau bold. Ya, seperti ini ya. Nah, kita simpan, kita lihat hasilnya sama apa beda antara tag strong dan tag bold. Berarti kan sama aja ya. Ya, kok ini tan sih? Nanti kita rubah. Jadi ini yang menggunakan strong, yang ini menggunakan bold atau B, sama aja, nggak ada perbedaan. Ya, itu cara menebalkan atau membuat tulisan menjadi tercetak huruf tebal dalam HTML. Jelas ya? Gampang sekali. Kemudian yang berikutnya adalah apa ini? Teks miring. Nah, teks miring itu biasanya digunakan untuk menegaskan sebuah kata atau istilah baru, atau juga bisa misalnya dia istilah-istilah bahasa luar negeri ya. Bahasa Inggris misalnya, atau bahasa Italia, atau bahasa mana aja yang ada dalam artikel kita. Jadi misalnya di dalam artikel kita itu ternyata mengandung kata yang itu merupakan kata-kata bahasa asing, misalnya itu bisa menggunakan tag miring atau menggunakan huruf miring. Nah, untuk membuat teks miring di HTML kita dapat menggunakan atau membuat tag ya, membuat teks miring dengan menggunakan tag italic ya. Atau juga bisa menggunakan emphasis. Ya, nanti sama aja pilih yang mana. Nah, contohnya seperti ini.
Ini gunakan teks miring seperti ini ya, pakai I, sama teks miring menggunakan EM. Ya, hasilnya sebenarnya sama aja, nggak ada perbedaan antara EM dan I. Ya, kita praktekkan. Misalnya seperti apa sih? Misalnya di paragraf pertama, lagi-lagi di paragraf pertama saya akan membuat, ini tak BR aja misalnya. Saya buat I. Ya. Ini ditulis menggunakan tag I untuk membuat tulisan tercetak miring. Saya seperti ini. Ya. I atau italik. Kita simpan, kemudian kita cek hasilnya di sini. Ya, perhatikan di sini miring ya. Menggunakan italik. Ya, atau kita zoom dikit biar lebih jelas. Ya, seperti ini ya. Ini ditulis menggunakan tag I untuk membuat tulisan tercetak miring. Ya, bagaimana kalau dengan EM atau emphasis? Ya, kita coba aja. Misalnya di bagian sini ya, di bagian ini, sini saya akan buat lagi tag EM. Ya, kita ketik aja EM gini. Nanti kan dia otomatis membuat tag. Ya, kita tuliskan aja. Ini tulisan miring menggunakan tag EM atau emphasis ya. Seperti ini. Kita simpan, kemudian kita refresh. Perhatikan, ini miring ya, sama kan miringnya. Ya, antara I dan EM sama saja. Jadi silahkan kalian pilih yang mana. Kalau saya sih biasanya pakai I. Kalau memang membutuhkan tulisan miring ya. Tapi biasanya kalau nanti desain kan sudah ada di desainnya ya pakai software. Tapi kalau misalnya kadang-kadang saya membutuhkan pada saat coding kan nggak selalu bisa pakai program desainer ya. Ya misalnya kayak Nicebake atau apa. Kadang-kadang pas coding itu kita ya harus manual untuk membuat tulisannya. Misalnya saya pengen tulisan miring, ya saya harus memberikan tag I nanti di tulisan yang ingin saya buat miring. Artinya kita harus tahu betul nih, hafal ya, nggak harus hafal banget, tapi nek tag-tag dasar kan mudah ya untuk dihafal, karena tidak terlalu banyak. Nanti bisa kita pelajari. Jadi harus apa? Oh, tag I gue miring, tag ini gue ini, tag ini gue itu. Jadi kita harus tahu dulu. Oke, ini misalnya ini tak BR dulu aja. BR, ya. Ya, itu tag yang untuk menulis tulisan miring atau italik. Nah, kemudian selanjutnya ada juga teks garis bawah atau underline ya. Teks garis bawah biasa digunakan menandai teks yang disisipkan atau teks yang memiliki arti penting. Jadi kalau kita ingin menunjukkan bahwa tag ini penting ya kita bisa kasih garis bawah. Nah, biasanya dalam HTML kita bisa menggunakan tag U untuk membuat garis bawah atau INS atau insert ya. Kalau U itu underline. Kalau tag INS itu adalah insert. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada U ya seperti ini. Kemudian ini adalah insert. Nanti juga ditutup dengan slash insert. Nah, kita coba aja. Kita misalnya ya, saya mau membuat ini ada underline-nya misalnya, bisa nggak ya di H3 ini? Coba aja. Misalnya kita kasih U ya. Underline. Kemudian kita cut. Kita paste di sini. Jadi judulnya ini tak kasih underline ya di bagian H3. Bisa nggak coba? Ya, bisa ya ini. Jadi membuat garis bawah itu kita bisa menggunakan U atau juga bisa menggunakan insert.
INS ya. Jadi kalau pakai INS ya tinggal dicari aja, misalnya ini mau tak kasih baris bawah. Kita ketik aja INS gini. INS ya. Ya, kita cut aja, paste di sini. Ya, kita simpan misalnya. Kita refresh, perhatikan di sini ada garis bawahnya juga. Sama ya. Bisa pakai INS, bisa juga pakai U. Ya, monggo silahkan yang disukai mana. Ya, kalau saya senang yang U ya, karena cuma U gitu aja. INS kan 3 huruf ya. Tapi yang pasti monggo bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Kemudian selanjutnya kita ada juga namanya teks tercoret ya, atau strike through ya. Kalau misalnya kita membutuhkan apa ya, tulisan-tulisan yang kita perlu coret di tengahnya. Kalau tadi kan coret di bawahnya. Nah, sekarang coret di tengahnya. Nah, kita bisa menggunakan tag S atau strike through, atau juga bisa menggunakan tag del atau delete. Ya, sama aja. Tidak ada masalah, pilih salah satu. Contohnya di sini misalnya yang bagian ini tak kasih pertamanya ini ya, pertama ini tak kasih S gitu misalnya. S ya, seperti ini. Bukan strong, S aja, S. Bentar. Nah, saya seperti ini tak kasih S gitu aja. Nah, nanti kan muncul dia. S strike through, ini tak paste di sini seperti ini. Jadi saya akan membuat teks pertama ini dicorek di tengah atau strike through. Ya, seperti ini tinggal kita simpan, kemudian kita refresh di sini. Perhatikan pertamanya kita dicorek ya tampilannya. Kemudian bisa juga menggunakan del kayak tadi ya. Penjelasannya kita bisa selain menggunakan S, kita juga bisa menggunakan del. Nah, kalau del seperti apa ya, sama aja ya. Misalnya di bagian kedua atau ya sini ya, paragraf kedua ini saya tuliskan del. Seperti ini, del. Ya, kita tinggal cut saja, paste di sini. Ya. Kita refresh. Malah saya potong di sini ya. Kita refresh, perhatikan yang kedua dicorek. Yaitu penjelasan bagaimana cara membuat tulisan dengan garis yang ada di tengah atau dicorek ya, strike through. Kadang-kadang kita butuh yang seperti ini juga, misalnya untuk mengisi angket atau apa kan kadang kita perlu ada corek ya. Nah, itu bisa menggunakan tag S dan del. Kemudian selanjutnya ada tag apa lagi? Ada misalnya pangkat. Ya. Membuat pangkat. Pangkat itu bisa di bawah, di atas ya. Kalau pangkat ada juga yang kadang tulisan itu kecil di bawah. Ya, biasanya digunakan pada rumus. Ya, kalau pelajaran matematika, kimia dan seterusnya. Ada 2 jenis pangkat yang bisa dibuat di HTML, yaitu di atas atau superscript dan di bawah yaitu subscript. Nah, tag untuk membuatnya itu bisa menggunakan sub yang atas SUP dan sub yang bawah atau SUB. Contohnya seperti ini. Ya, kita tulis saja sub ya. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah angka di tag P misalnya. Saya buat lagi P gini ya. Ini adalah soal kimia misalnya. Kemudian 5, kemudian saya pangkat atas ya. Ini saya buat pangkat atas sub misalnya seperti ini. Di dalamnya tak kasih 3, 5 pangkat 3 misalnya. Atau misalnya kita juga bisa kasih misalnya tulisan mod misalnya. Ini sembarang aja ya. Nah, kita cek di sini hasilnya seperti apa. Ya, 5 mod. Biasanya ini untuk apa ya? Yang matematika ya. Atau untuk ya pokoknya soal-soal yang membutuhkan tulisan yang di atas dan di bawah. Kemudian kalau yang bawah itu bisa pakai sub, pakai B ya. Ya, misalnya di ini saya copy lagi. Ya, kita copy aja biar cepat. Terus ini yang sub ini pakai B. Nah,
Kita ganti aja pakai B seperti ini. Ini misalnya 10. Kita simpan, kemudian kita refresh. Perhatikan ini ada di bawah. Di atas pakai P, kemudian di bawah pakai B. Nah, jelas ya. Itu digunakan untuk membuat pangkat yang ada di atas, tulisan intinya tulisan kecil yang ada di atas dan di bawah. Ya, itu bisa menggunakan tag sub atau sub atau SUB dan SUP. Nah, terakhir kita akan membuat marker. Ya, marker. Ya, marker itu apa? Marker itu kayak stabilo ya. Misalnya kita membaca sebuah teks misalnya, kemudian kita menemukan istilahnya ya, apa istilah-istilah tertentu yang kita belum tahu artinya. Nah, kadang-kadang kita perlu mark. Jadi kayak ditandai, oh ini saya pengen tahu artinya, ditandai dulu. Nanti baru kita cari artinya melalui Google misalnya. Nah, bentuknya seperti apa sih mark? Nah, misalnya kita lihat aja di sini. Saya ingin membuat ini misalnya menjadi tulisan yang ingin saya mark atau saya tandai. Tag itu apa sih? Misalnya saya buat sini mark. Ya, seperti ini. Kita tinggal masukkan sini ya, kalau karena ini sudah ada ya tag. Jadi saya perlu masukkan ke dalamnya. Kalau belum ya tinggal tulis mark aja, nanti kita tuliskan isinya. Ya, misalnya di bagian sini saya ketik saja mark gitu aja. Mark seperti ini. Ini adalah tulisan penting misalnya. Ya, kita bisa pakai mark. Kita simpan. Kemudian kita lihat hasilnya, kita refresh ini. Perhatikan di sini ada penanda. Ya, ditandai bahwa ini adalah tulisan penting, maka di mark. Ya, pakai stabilo ya. Jadi kayak background tulisannya dibuat warna kuning. Ya, tentu saja warnanya nanti bisa diubah-ubah. Tapi nanti penjelasannya pada video berikutnya. Jadi sekarang masih tag dasar dalam HTML untuk membuat paragraf ya. Jadi ada tag dasar-dasarnya lah. Ya, ini yang harus kalian ketahui tentang membuat atau mendevelop laman dari web menggunakan tag-tag dasar yang ada dalam HTML. Sudah mulai paham ya tag-tag dasarnya? Nah, itu beberapa hal ya terkait dengan tag dasar HTML yang penting dan perlu kalian ketahui ya. Nah, untuk video tentang tag dasar HTML saya cukupkan sampai di sini. Untuk video berikutnya nanti kita akan membahas tentang link dalam HTML. Jadi kalau sekarang mempelajari tag dasarnya, nah besok kita membahas secara detail link yang ada dalam HTML itu cara membuatnya bagaimana. Kemudian jenis linknya apa saja, bisa digunakan untuk apa saja. Baik, saya akhiri untuk video kali ini. Selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.